Ke berita lainnya, Saudara, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjopuro menyebut tim DVI Polri telah menerima total 11 body pack yang diduga merupakan jenazah dari korban pesawat ATR 42500 sejak awal operasi pencarian. Dari 11 body pack itu, 2 korban yang telah teridentifikasi sudah diserahkan ke keluarga korban untuk dimakamkan. Sementara sisanya akan segera diidentifikasi dan disamakan dengan DNA dari keluarga korban. Sehingga diharapkan sesuai dengan data manifest penumpang pesawat ATR 42500. Dari yang sudah kita terima, ada 2 yang sudah bisa teridentifikasi. Ada 2 yang sudah teridentifikasi, nanti secara rinci akan disampaikan oleh Kabidokes. Dan ini kami sampaikan, sisanya kami masih melaksanakan proses identifikasi lebih lanjut. Di mana kita berharap 11 body pack yang dikirim ini adalah sesuai dengan daftar manifest dari penumpang yang ada. Namun ini juga masih kita buka, kita teliti lebih lanjut, kita periksa secara saintifik, di mana kita harapkan kita bisa membuktikan bahwa ini benar-benar sesuai dengan apa yang terdaftar dalam manifest. Setelah 2 dari 10 korban pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi, tim DVI kembali mengidentifikasi 1 lagi korban, yakni pramugari Esther Aprilita. Jenazah Esther teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, properti, serta ciri medis. Teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, properti, dan ciri medis cocok dengan nomor antemortem 002 sebagai nama Esther Aprilita Pinarsinta B, usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan. Jadi sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 4 kantong jenazah yang diterima. Keluarga pramugari Florencia, korban pesawat ATR 42500 menyambut kedatangan peti jenazah di kargo Bandara Samratulangi Manado. Keluarga korban Florencia mengadakan ibadah singkat sebelum dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Taler, Kabupaten Minahasa. Pihak keluarga akan mengadakan malam penghiburan dan selanjutnya esok hari Sabtu 24 Januari jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang sudah berusaha mencari jenazah Florencia Wibisono. Sebelum seluruh kantong jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 diserahkan kepada tim DVI, tim SAR mengirimkan gambar proses detik-detik evakuasi jenazah dari Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Tim SAR menyebut proses evakuasi menggunakan pesawat helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros. Ini adalah gambar yang Anda saksikan merupakan visual saat pengangkatan body pack. Di tengah medan yang terjal dan cuaca ekstrem, tim SAR tak kenal lelah mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota Korpasgat atau Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU yang ikut dalam operasi pencarian via darat bahkan harus bermalam di hutan. Satu persatu korban pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan mengerahkan banyak personel. Dalam proses pencarian korban pesawat ATR,
ada kisah perjuangan tim SAR dan relawan yang tak kenal lelah mencari para korban. Mereka diantaranya adalah anggota Batalion Parakomando Yon Parako 473, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU yang ikut dalam operasi pencarian korban pesawat ATR 42500. Jalur yang tak mudah untuk ditempuh membuat tim harus bermalam di tengah hutan agar bisa melanjutkan pencarian. Di tengah kabut tebal dan angin dingin, prajurit Korpasgat TNI AU terus menyusuri lereng gunung untuk mencari dan mengevakuasi korban pesawat ATR 42500. Untuk bisa bertahan selama mungkin di atas gunung, setiap personel harus menghemat logistik konsumsi dengan membawa naraga atau ransum makanan siap saji untuk bekal TNI. Para prajurit juga dilatih untuk terbiasa beristirahat dengan kondisi apapun agar bisa melanjutkan pencarian dari hari ke hari hingga seluruh korban ditemukan. Untuk kebutuhan air, para prajurit TNI AU harus mencari sumber air di hutan. PPLD Pasepi, kami tadi dropping pukul 10.00, dilanjutkan melaksanakan perjalanan sampai 17.30. Dikarenakan medan cukup terjal, kami melaksanakan kegiatan berbivak. Ini tempat berbivak kami bersama anggota kami, dan kami untuk bertahan hidup, kami mengambil airnya di bawah komandan. Izin kami untuk bertahan di hutan, komandan. Kami memanfaatkan air gunung, langsung bisa diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Demi misi kemanusiaan, Korpasgat bersama unsur lainnya terus berupaya menyelesaikan tugas demi menemukan dan mengevakuasi seluruh korban. Gufron Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan genangan di berbagai wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.